Bambang Susatyo yang akrab dipanggil Bamsud ini lahir di Jakarta 10 September 1962. Bamsud juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi dan dikenal juga sebagai pengusaha dan politikus. Sebelum terjun ke dunia politik, Bamsud memulai karirnya sebagai akuntan publik pada tahun 1984, kemudian menjadi editor pada tahun 1985 dan terjun sebagai jurnalis pada tahun 1986. Di masa kuliah, Bamsud juga sempat menjual berbagai kebutuhan pokok seperti sayur, bawang merah, telur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Dan usai lulus dari Sekolah Tinggi Ekonomi di Jakarta, ia mengambil gelar master di Amerika Serikat. Dan pada 28 Januari 2023, Ketua MPR ini berhasil meraih gelar doktor bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dengan predikat cum laude. Langsung saja nih, selamat Pak atas hari ini, hari istimewa karena mendapat gelar doktor ya Pak ya. Selamat sebelumnya Pak, dan ini bisa diceritain nih Pak gimana perjuangannya, tantangannya karena kerja juga, kemudian keluarga juga, mana nih Pak resepnya nih Pak? Ya, yang pertama tentu kita harus pandai mengatur waktu, tapi yang lebih penting adalah semangat dan tekad untuk segera menyelesaikan. Dengan demikian maka semua rintangan dan tantangan pasti bisa kita lewati. Saluran komunikasi, saluran riset hari ini jauh lebih mudah dibandingkan 20 tahun yang lalu. Ketika saya juga mau melakukan riset doktor juga, filsafat, tapi karena waktu itu kita harus melakukan penelitian, perpustakaan di luar negeri, ya, karena di sini nggak tersedia. Nah sekarang ini gampang, kita tinggal di depan layar komputer bisa kita tembus seluruh dunia untuk mencari informasi terhadap apa yang kita butuhkan. Bapak, tadi saya menarik dengan temanya. Temanya tuh pokok-pokok haluan negara tanpa amandemen. Ini sepertinya cocok dengan kondisi ketatanegaraan kita. Nanti ke depannya seperti apa dan kenapa berinisiatif untuk memilih tema tersebut, Pak? Ya, ketika suatu hukum mengalami kebuntuan, ya tentu kita harus cari terobosan. Karena kebutuhan PPN itu sebuah keniscayaan karena beranjak pada kepemimpinan nasional yang sudah beberapa tokoh, ya, dari mulai Habibie, kemudian pasca reformasi ya, kemudian Gus Dur, Bu Mega, dan presiden selanjutnya itu berjalan tanpa perencanaan jangka panjang yang baik, sehingga tidak ada kesinambungan dan keberlanjutan dari program-program dari satu kepemimpinan yang satu dengan kepemimpinan presiden berikutnya, sehingga tidak sedikit uang masyarakat atau uang rakyat yang dipungut melalui pajak sen demi sen itu kemudian menjadi mubazir karena berbagai proyeknya jadi mangkrak. Implementasinya harapannya seperti apa Pak? Kami di MPR mengalami kebuntuan untuk menghadirkan PPAN melalui amandemen terbatas, maka karena itu seringkali dicurigai bahwa kita akan merubah priorisasi dan seterusnya, maka kita mencari terobosan lain dan ternyata hasil pilihan saya menemukan pintu-pintu yang bisa kita pakai. Jadi jujur aja ini penelitiannya saya lakukan, pilihan disertasi saya lakukan karena saya penasaran apa iya nggak ada jalan lain. Ternyata saya menemukan banyak jalan, setidaknya ada 2 jalan yang bisa kita lakukan. Yang tadi itu konvensi ke tata negara. Selanjutnya ini akan menjadi referensi kah atau seperti apa Pak? Ya, kita harapkan dalam waktu dekat kita sudah bisa menyelesaikan PPN tanpa amandemen, karena sejak 3 periode lalu ini sebenarnya sudah bergulir, tapi selalu mentah kembali. Mudah-mudahan sekarang ketika semua masyarakat merasa membutuhkan, maka ini akan mudah kita dorong. Tadi kan serius nih Pak ya, kan ada pepatah di balik pria yang sukses ada wanita yang mendukung. Pak, ini support sistem Bapak pasti ya Pak ya? Bisa sedikit ceritain Pak? Ibu saya sangat mensupport ya.
saya dibesarkan oleh single parent, oleh ibu saya ini, sejak saya SMP kelas 3. Lalu kalau ibu anak-anak saya ada Bu Leni, ada Bu Dewi, dia dengan 8 anak yang sekarang mengisi kehidupan saya sehari-hari, ditambah 5 cucu. Ya ini merupakan suatu Anugerah. surga yang datang Surga. lebih awal buat saya. Pak dulu pernah katanya jadi penjual sayur atau gimana sih Pak perjalanan ini kan Ya, luar saya biasa. mulai karir karena memang sudah tidak lagi mempunyai orang tua laki-laki yang mencari nafkah, maka ibu hanya kerja keras, menjual aset yang ada, kalau masih ke tanah di Salatiga untuk bayar uang kuliah yang pertama. Jadi saya kuliah itu hanya bayar 1 kali uang kuliah, selanjutnya saya bisa cari sendiri, yaitu dengan memulai berbagai usaha-usaha yang menurut saya sebetulnya bisa dilakukan oleh banyak orang. Mencari satu barang di tempat yang dijual orang lebih murah dan kita mencari tempat yang orang mau lebih mahal. Nah, itulah selisih itulah laba yang bisa kita kumpulkan secara perlahan-lahan untuk menjadi modal yang bisa bergulir kemudian menjadi besar. Misalnya belanja di Bekasi langsung ke petani, kita jual di perkotaan, tentu orang perkotaan mau membeli lebih mahal kan gitu. Sehingga selisih itulah yang menjadi keuntungan bagi kita. Dan itu semua simpel. Kalau jadi jurnalis kangen nggak sih Pak jadi wartawan juga? Jadi naluri saya sebagai wartawan jurnalis tetap ada, karena berbagai peristiwa yang ada di sekeliling saya, baik yang saya lihat maupun saya baca, itu selalu menggelitik saya untuk melakukan tulisan minimal suatu opini. Dan karena saya memiliki tekad 1 minggu harus 1 tulisan, maka setiap minggu tulisan-tulisan itu mengalir. Jadi tiap hari itu pasti saya akan melihat satu peristiwa, saya catat sebagai footnote ya. Yang kemudian saya kembangkan dan saya kaitkan dengan peristiwa-peristiwa baik yang ke belakang maupun perkiraan ke depan. Bapak kan kayaknya serius Pak, tadi saya lihat Bapak gandeng Ibu. Ini romantis ya Bu? Ibu manja nggak sih Bu? Bapak sebenarnya masih manja nggak sih sama Ibu? Masih manja, suka masih meluk-meluk, tadi digandeng loh aku ya. Pindah keinginan harus ada. Harus Ya, ada. alhamdulillah. Allah berikan ada yang Amin. Kalau Bu Dewi ini yang menarik Pak Bamsud tuh di rumah gimana sih Bu? Tadi kan kelihatannya belajar gitu ya, serius. Udah serius yang kamu lihat. Di rumah sih santai, nggak pernah bawa kerjaan. Nulis buku ini kita nggak tahu. Nggak tahu. Tahu-tahu dia udah selesai dengan setiap malam tuh pasti ngetik-ngetik walaupun di handphone. Jahil Bukan di- ya Bu? Bukan di laptop loh, Tapi di handphone. di handphone. Berarti main handphone orang kan main games ya, ini Enggak. berkarya ya. Berarti emang Bapak Saya belajar main belajar. game, Main game. Sama tadi Bu katanya jahil ya. Benar nggak sih? Coba saya Jahil tanya. nggak, Dirga? Jahil. Jahil. Tanya dia langsung nih ke Bapak. Bapak jahil Pak. Jahilnya gimana nih Biasa Pak? aja. Ini tanya bulan ini. Boleh ini jahil nggak Bu? Bapak? Iya. Sedikit. Sesekali. Panggilannya apa kesayangannya Pak? Dirga. Dirga. Dirga ya. Halo Dirga. Dirga, tadi Papi dibilang jahil. Bener nggak sih Papi jahil? Oh iya tuh Pak bener. Jahilnya gimana sayang? Kalau mau kemana-mana bilangnya udah tutup, tokonya ditutup, tokonya di apa kan? Sakit perut. Tokonya yang jaga sakit perut. Begitu juga dengan sistem demokrasi yang kita anut hari ini, yang memaksa dan mendorong orang-orang, terutama yang mengejar jabatan-jabatan publik melalui pemilu, membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan sekarang sudah mengarah pada demokrasi transaksional. Pak berarti cita-cita Ya. tadi sempat mau jadi dokter, tapi akhirnya kenapa nggak jadi Pak jadi dokter? Nggak terima. Nggak diterima. Jadi kan? memang keinginan waktu itu cita-cita dokter, tapi pada akhirnya faktanya kuliah akhirnya masuknya ekonomi, akuntansi bukan lagi. Awalnya ekonomi ya, padahal bukan yang bau-bau politik ya Pak ya.
Ada tokoh inspiratif nggak sih Pak yang membentuk Pak Bambang saat ini? Ya, sebetulnya saya dari kecil senang baca biografi, terutama terus kemudian sejarah ya. Nah, sosok yang sering saya baca itu dari mulai buku bendera bukunya Bung Karno itu, saya mengagumi sosok tokoh Bung Karno sampai hari ini, pikiran-pikirannya. Nilai-nilai apa saja Pak yang Ya, dijadiin? filosofisnya, kepemimpinannya, kemudian visinya. Dia visioner ya, jadi berpikir jauh ke depan. Pada saat itu dengan keterbatasan informasi segala macam, tapi wacana dan wawasan beliau sungguh luar biasa ya, sebagai insinyur tapi menguasai lintas bidang gitu. Terutama politik, sosial, budaya. Lalu Pak, ini disertasinya soal hukum. Berbicara mengenai hukum, saya pengen tahu nih pandangan Pak Bamsud soal hukum Ya, di memang Indonesia. bukan hanya Indonesia ya, salah satu ciri negara berkembang ya hukum yang tidak pasti atau banyaknya ketidakpastian hukum ya, karena itu sangat tergantung kepada kehidupan sosial masyarakat setempat, kehidupan sosial para pemegang kebijakan hukumnya ya, dari mulai kepolisian, kejaksaan, hakim. Itu tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara juga, terutama negara berkembang itu masih sangat terasa. Di beberapa negara maju juga dengan tingkatan berbeda, adalah begitu-begitu. Tapi justru itulah PR besar bagi bangsa kita, bagaimana kita menegakkan hukum dengan adil, ya. Kemudian menimbulkan kepastian hukum, jadi hukum itu harus berlaku tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Jadi hukum itu semua warga negara sama depan hukum. Harusnya begitu, tapi faktanya ya memang masih ada hengki-pengki dalam penegakan hukum, kemudian ketidakadilan, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan, kira-kira gitulah. Lalu Pak, kalau terkait kasus korupsi di Indonesia, ini kan juga baru-baru ini juga cukup banyak yang tersandung korupsi para pejabat negara, kemudian juga nilainya juga lumayan besar yang merugikan negara begitu. Bapak melihat seperti apa peran dari KPK? Apakah sudah Makanya cukup? rekomendasi KPK dalam kajiannya itu mendorong pemerintah untuk menaikkan gaji yang tinggi. Nah, itu dicontohkan dengan gaji para penyidik karyawan di KPK sangat tinggi. Gaji pegawai KPK itu kalau tidak salah hampir sama gaji Kapolri, sama gaji kita yang di DPR 60-an juta ya. Tapi itu gaji itu salah satu cara untuk memperkecil godaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tak terpuji. Begitu juga dengan sistem demokrasi yang kita anut hari ini, yang memaksa dan mendorong orang-orang, terutama yang mengejar jabatan-jabatan publik melalui pemilu, ya, mulai dari kepala desa, bupati, gubernur, wali kota, dan seterusnya, itu mengumpulkan uang, mencari uang sebanyak-banyaknya untuk bertarung di pemilihan langsung. Nah, sistem pemilihan langsung yang kita pilih hari ini memiliki membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan sekarang sudah mengarah pada demokrasi transaksional. Nah, sehingga mana mungkin kita bisa berharap gubernur, bupati, wali kota yang gajinya puluhan juta ya, mau langsung memikirkan rakyat begitu terpilih. Padahal yang dia keluarkan uang untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur itu di atas ratusan miliar. Dari mana uangnya? Pasti dari bohir atau sponsor. Nah, sponsor ini nggak ada yang namanya makan siang gratis, sehingga dia harus membayar dalam istilahnya membayar bon-bon yang dia dapatkan untuk mendapatkan jabatan tertentu itu. Tidak dalam bentuk uang rata-rata, tapi dalam bentuk kebijakan.
Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang kerap tidak pro rakyat, tapi pro pelaku-pelaku ekonomi yang telah menyokong keberhasilannya dalam meraih jabatan itu. Jadi Ya begitulah. Jadi apa yang harus dilakukan nih Pak, menurut pandangan Pak Bamsud untuk meminimalisir korupsi di Ya, Indonesia? saya selalu mendorong kita evaluasi lagi sistem demokrasi kita hari ini, apakah lebih banyak manfaatnya, apa lebih banyak mudaratnya. Gitu. Kemarin ini lagi ramai juga kan ya Pak polemik kemarin beberapa fraksi, 8 fraksi itu datang ke MK untuk mengajukan, memberikan berkas keterangan terkait proporsional pemilu-pemilu tertutup dan juga terbuka. Gimana pandangannya Pak? Ya, kita masih menunggu keputusan MK, apakah nanti putusannya tertutup atau terbuka, karena sepanjang yang kita ketahui bersama bahwa tugas MK adalah melihat apakah ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Dasar. Manakala bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka akan diputuskan atau dikembalikan kepada yang tertutup. Jadi lebih cocok mana nih Pak, terbuka atau tertutup di 2024? Kalau kita mengacu pada sistem Jerman dengan kombinasi, itu harusnya sudah bisa dilakukan kajian. Ketika saya ketua DPR, saya pernah mendorong kajian ini, tapi kemudian tidak dilanjutkan karena memang partai-partai lebih happy untuk yang terbuka. Terbuka ya Pak untuk saat ini. Oke Pak, jadi ketua DPR atau MPR Pak lebih asik? Ya kalau namanya tugas negaraan nggak ada yang asik. Cuma bedanya kalau saya di DPR itu mengatur lalu lintas secara langsung, ya, agar tidak terjadi kemacetan, ya, agar tidak terjadi tabrakan, dan menciptakan keselarasan atau jalan-jalan yang lancar. Ya. Nah, begitu jadi ketua MPR, tugas saya sekarang hanya mengatur awan aja, mengatur cuaca agar tidak terlalu panas, agar tidak turun hujan yang bajak, supaya tidak banjir. Jadi mengatur cuaca agar iklim politik kita ini tetap teduh. Kemudian Undang-Undang Dasar 45-nya dijalankan secara konsekuen oleh para penyelenggara negara. Ya. Itu aja sebenarnya, menjaga konstitusi. Lebih powerful mana Pak, DPR atau MPR Pak? Berapa? Lebih powerful mana, ketua DPR atau Kalau MPR? powerful tentu DPR, karena langsung berkaitan dengan pemerintah, ya. Karena MPR itu adalah menjaga semuanya, hanya menjaga cuaca saja. Gitu. Ketua DPR udah, MPR udah Pak. Ya. Mau jadi presiden nggak sih Pak? Nggak. Kenapa Pak? Nggak, Pak? Bukan passion saya. Oh, jadi nggak mau ya Pak ya? Nggak mau. Nggak mau. Pak, Saya lebih memilih membesarkan partai. Karena menurut saya justru sumber potensi, sumber kepemimpinan bangsa ini, negara ini ada di partai politik. Pak, ini menariknya kalau nama Pak Bamsud juga dulu dikenal cukup vokal dalam membuka skandal Bank Senturi. Ya, kalau kasus Bank Senturi itu kan kita awalnya menemukan satu fakta dugaan adanya penyimpangan dalam penyelamatan bank bermasalah waktu itu dengan pelanggaran undang-undang perbankan dan lain-lain, ya. Nah, kemudian saya bersama 9 kawan yang lain menggagas tim 9 untuk mendorong hak angket Bank Senturi. Nah, dalam sejarah Republik Indonesia baru kali itulah hak istimewa Dewan atau DPR kita pergunakan untuk melakukan penyelidikan, hak penyelidikan istimewa Dewan yang bisa memanggil siapa saja secara paksa apabila tidak datang, termasuk memanggil presiden waktu itu. Nah, kemudian terungkaplah beberapa pelanggaran yang terakhir kita rekomendasikan kepada KPK untuk ditindaklanjuti, dan sudah ada beberapa yang diumumkan oleh KPK tersangkanya dan pihak-pihak yang diduga melanggar pasal 55 Undang-Undang nomor 55 ya, turut serta pasal 55 turut serta. Kalau pemilu serentak sama 3 periode itu gimana sih Pak? Saya nggak pernah menyampaikan
gagasan atau usulan 3 periode, nggak pernah. Karena saya paham betul kalau itu akan melewati amandemen. Nah, untuk menyelenggarakan amandemen itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, ya, susah. Karena apa? Karena harus diusul pertama oleh sepertiga anggota MPR yang jumlahnya 700. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan itu harus dihadiri oleh 2/3. Nah, 2 partai aja nggak hadir, nggak bisa diteruskan amandemennya, rapatnya atau pengambilan keputusannya. Sehingga itu suatu hal yang tidak mungkin, kecuali ada konsensus nasional baru dan kita sepakat semua partai baru bisa. Gitu. Yang saya sampaikan adalah ketika itu ini kita masih dalam suasana recovery, dunia sedang diliputi krisis ekonomi yang luar biasa. Ya. Coba kita pikirkan apakah sudah tepat waktunya pemilu 2024 apakah tepat, kan cuma itu aja. Masyarakat kita hari ini sudah sangat pragmatis sekali, ya. Rata-rata sudah terpengaruh oleh dogma NPWP, nomor piro wani piro. Inspiratif, ganteng, fansnya banyak. Yang ketiga helpful, suka menolong. Ya kebetulan saya bergabung dengan partainya Pak Bamsud sebagai waketum. Ya Partai Golkar kan partai membangun ya, partai bekerja, berkarya, cocok buat saya. Sebagai ketua MPR, jelas dia berhasil menjadi pemimpin yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dan itu akibat dari modal Pak Bamsud yang humble, sangat terbuka, dan menyediakan waktu untuk komunikasi dengan baik dengan seluruh komponen. Ya, Pak, ini ngelihat politik di Indonesia, gimana Pak persiapan Golkar menuju 2024? Ya, kita semua tingkatan sedang melakukan konsolidasi besar-besaran. Ya. Ketua Umum sudah mulai berkeliling dan kita semua sedang mempersiapkan di masing-masing dapil caleg-caleg kita untuk turun lebih sering ke bawah. Kalau kemarin turunnya 40%, sekarang udah mulai gas 60%. Tahun depan harus gas mulai 100% untuk merebut hati rakyat. Nah, persaingan ke depan bukan persaingan yang mudah karena semua partai akan mengeluarkan effortnya. Ya. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa masyarakat kita hari ini sudah sangat pragmatis sekali. Ya. Rata-rata sudah terpengaruh oleh dogma NPWP, nomor piro wani piro. Nah, ini yang membuat rusak demokrasi kita, tapi tidak bisa disalahkan. Sulit. Jadi karena dari beberapa case itu tidak bisa lagi kita hanya sekedar idealis, tapi juga harus ada isi tasnya. Jadi tidak cukup integritas, tidak cukup popularitas kalau nggak ada isi tas. Sudah ada nama belum sih Pak untuk calon presiden dari Partai Golkar sendiri? Sudah, kita putusan lama, sudah putusan sejak 2 tahun lalu. Calon presiden Partai Golkar adalah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pak Erlangga. Lalu Pak, ini untuk targetnya sendiri di 2024 Partai Golkar, Bapak sendiri kan dapilnya di Kebumen Purbalingga. Targetnya berapa Pak? Ya tentu kalau target partai kita menang. Bisa mengalahkan PDIP ya. Bisa mengalahkan PDIP. Ya itu kan target kan supaya kita semua semangat. Ya. Bahwa nanti hasilnya seperti apa, ya kita serahkan pada waktu dan rumput yang bergoyang. Itu capres Pak, untuk wapresnya sendiri udah ada nama belum Pak? Wapres, kita belum berpikir Golkar memilih wapres. Kita menjalankan keputusan di Rapimnas dan Munas itu buat calon Partai Golkar adalah Ketua Umum. Belum ada koreksi. Pak, ini menarik. Golkar banyak kader-kader baru Pak, dari mantan dari PSI ya, sebut saja Rian Ernest, kemudian yang baru-baru ini Pak Ridwan Kamil bahkan langsung jadi waketum. Ya. Gimana Pak tanggapannya? Ya menurut saya wajar-wajar saja, artinya Golkar butuh darah segar, Golkar butuh tokoh-tokoh baru yang mampu mendulang suara sebagai vote getter ya.
Nah, orang-orang yang tadinya tidak tertarik masuk partai, tapi kemudian sekarang tertarik untuk berpartai, untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Salurannya kan partai politik gitu. Berarti takut kalah popularitas gak sih Pak? Ya, enggak, udah otomatis. Jadi semua partai akan dihadapkan pada suatu kondisi masuknya kader-kader baru yang mengalahkan popularitas tokoh-tokoh lama yang sudah berjuang mati-matian puluhan tahun. Itu biasa saja di partai. Terus Bapak juga ini kayaknya sudah mendeklarasi atau mempunyai kecenderungan mendukung Gibran di DKI 1. Udah ada obrolan Pak, komunikasi? Ya, waktu saya bertemu dengan Mas Gibran ya di Solo, ya, bersama dengan pengurus IMI Jawa Tengah, kan beliau diminta untuk jadi Ketua Dewan Pembina IMI Jawa Tengah. Saya melihat Solo di tangan Gibran ini dalam beberapa waktu sangat mengalami kemajuan yang pesat, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Dia punya visi, ya, seperti bapaknya, beliau ini punya visi. Nah, sehingga jika diberi kesempatan yang lebih tinggi lagi, saya yakin dan percaya dengan effort yang dia miliki, itu pasti akan bisa berhasil. Tanggapannya Mas Gibran sendiri gimana Pak? Ya, Gibran ketawa-ketawa aja. Ada kecenderungan mau juga atau? Nggak, saya nggak melihat gestur yang iya atau tidak. Datar saja, artinya dia sendiri fokus, saya lihat dari gesturnya ingin fokus dulu, membuktikan dulu di Solo dalam prestasi yang akan dia lewati. Pak, ini mungkin pemilu 2024 pandangannya seperti apa nih Pak terakhir? Pemilu 2024 ini menarik menurut saya karena incumbent-nya tidak bisa lagi mencalonkan diri. Nah, sehingga semua orang merasa punya hak, semua orang merasa punya peluang.